Why is he running so fast like that? What happened to him? Is it because his country? What happened with his lovely country? Penghargaan berikutnya diberikan kepada Kabupaten Lamandau dengan kategori Top Regency in Local Economic Growth and Creative Financing. Kabupaten Lamandau. Kepada Bupati Lamandau, Bapak Rizky Aditya Putra, kami persilakan ke atas panggung. So that was happened to his country, right? And that incident created this hero. Bicara soal politik daerah, pasti nggak lepas dari pemandangan baliho-baliho segede gaban di pinggir jalan. Tapi, apa iya pasang muka di perempatan itu jaminan buat menang pilkada? Kita bakal bedah strategi kampanye media luar ruang dari Rizky Aditya Putra pada Pilkada Kabupaten Lamandau tahun 2024. Beliau ini dikenal sebagai bupati termuda di Kalimantan. Data dan insight ini dikulik langsung dari hasil riset lapangan teman-teman program studi ilmu politik Universitas Bakri. Siapkan camilan, mari kita bedah strategi aslinya. Kalau kamu pikir kampanye konvensional itu murah, coba pikir lagi. Kos politik itu untuk keliling kampung dan bikin media konvensional itu sangat mahal. Bahkan bisa tembus miliaran rupiah. Bayangkan saja, harga produksi baliho di Kalimantan bisa mencapai 40.000 per meter. Beda jauh dengan di Pulau Jawa yang harganya sekitar 15.000 saja. Meskipun begitu, media konvensional ini fungsinya cuma untuk attention, sekedar menarik perhatian warga, bukan untuk mengunci suara pemilihan. Menyebar baliho banyak-banyak tidak menjamin orang pasti ingin milih. Makanya, tokoh politik masa kini memandang alat peraga kampanye cuma sebagai tools pengenalan saja. Pada akhirnya, rekam jejak, konsensi, omongan, dan kemampuan komunitas yang bisa meyakinkan politiklah yang jadi penentu utama. Oke, selanjutnya itu karena mahalnya cetak spanduk, strateginya tuh mulai digeser. Daripada kita bikin baliho kayu yang sekarang juga udah jarang dipakai, tim kampanye-kampanye tuh lebih memilih untuk mencetak kaos saja nih yang harganya cuma 20-30 ribuan aja. Nah, kaos ini tuh jauh lebih efektif untuk branding karena saat dipakai warga untuk jalan-jalan, otomatis tuh pesannya bisa kemana-mana atau bisa di keliling kota. Lalu kalaupun harus pasang baliho, ada seninya tersendiri nih. Kita harus memilih warna-warna yang terang seperti merah dan putih. Warna-warna terang ini tuh dipilih agar desainnya itu tetap memantulkan cahaya dan gampang dilihat walaupun di tempat yang gelap. Pemasangannya pun juga harus di tempat-tempat yang punya titik lampu penerangannya yang lebih bagus. Jadi bisa dilihat secara jelas oleh masyarakat. Nah oke, selanjutnya itu penggunaan alat kampanye itu juga harus disesuaikan oleh demografi masyarakatnya nih. Masyarakat perkotaan itu punya karakteristik yang berbeda nih dengan masyarakat pedesaan. Di kawasan perkotaan, pasang baliho itu udah gak relevan dan jumlah itu udah sangat dikurangi. Banyak warga kota termasuk Gen Z itu sudah tidak suka melihat baliho bertebaran. Pendekatan di kota itu dialihkan lewat pengadaan acara atau event, contohnya seperti jalan-jalan pagi atau menyebarkannya lewat online. Sebaliknya untuk skala desa, di Kabupaten Lamandau, spanduk dan baliho itu berukuran kecil dan masih relevan dan efektif nih dipakainya untuk kampanye di desa. Baliho itu didukung dengan taktik personal selling atau mendatangi rumah warga satu persatu nih. Sebelum media disebar, tim itu nggak asal tembak. Mereka itu membayar mahal lembaga survei untuk melihat data matriks atau algoritma produk-produknya nih, mulai dari agama, usia, sampai suku, agar kampanye itu tepat sasaran dan efektif. Bagian ini yang paling menarik, namanya politik. Pasti ada gesekan di beberapa daerah yang basis sound. Baliho kampanye sering banget dihilangkan atau dicoret-coret bagian mukanya. Kalau politik zaman dulu mungkin bakal lapor atau marah-marah. Tapi pendekatan mereka beda.
Baliho yang dirusak tadi malah sengaja dijadikan bahan konten di dunia digital. Mereka mengemas kejadian tersebut untuk membangun persepsi bahwa kubu mereka tidak berbahaya. Bahkan ketika dilarang pasang baliho di daerah desa yang mendukung paslon sebelah, momen itu tetap direkam dan diubah menjadi amunisi konten. Serangan konvensional dibalas lewat penetrasi digital. Kalau kita bedah dari kacamata anak ilmu politik, taktik yang dipakai Bang Rizky ini mematahkan asumsi lama soal kampanye. Zaman dulu, politisi sering pakai pendekatan paradigma mekanistis dengan teori jarum hipodemik. Mereka pikir khalayak itu pasif, jadi kalau dibombardir pakai baliho yang sama setiap hari di jalanan, masyarakat otomatis bakal milih. Kenyataan realita di lapangan di Lamandau menunjukkan masyarakat sekarang punya filter konseptual yang kuat. Hal ini lebih cocok dikaji pakai paradigma psikologis. Khususnya teori khalayak kepala batu. Khalayak itu aktif, dinamis, dan sangat selektif. Menelan informasi politik, makanya Bang Rizky sadar betul kalau sekadar menebar spanduk itu tidak efektif dan tidak akan mengunci suara, terutama di kalangan Gen Z yang sudah menolak pola-pola konvensional. Lalu gimana cara dia menyiasatinya? Dia main di pemasaran politik atau political marketing, seperti jualan produk. Dalam politik harus ada segmentasi dan positioning. Tim kampanye memetakan secara detail perbedaan karakter pemilih urban di kota dan pemilih di desa. Produk politik yang dijual bukan sekedar foto ganteng di pinggir jalan, tetapi benda suatu yang tidak berwujud seperti rekam jejak, janji sekolah gratis, dan citra diri. Satu lagi yang paling krusial, strateginya kental banget dengan paradigma pragmatis, khususnya teori informasi dan nonverbal. Teori ini bilang kalau tindakan dan perilaku itu sendiri adalah komunikasi. Menurut Bang Rizky, publik jauh lebih memperhatikan komunikasi nonverbal seperti gaya tubuh, penggunaan atribut seperti peci untuk membentuk image religius sampai rekam jejak masa lalu. Kalau kelakuan aslinya buruk, mau balihonya sebanyak dan sebesar apapun, pesannya tidak akan pernah sampai ke masyarakat. Nah, kesimpulannya, pertempuran politik era sekarang bukan lagi soal siapa yang paling banyak buang duit dan buat nyetak baliho raksasa. Penggunaan media luar konvensional di Pilkada Lamandau 2024 terbukti mahal dan hanya berfungsi sebagai alat penarik perhatian sesaat. Kemenangan sebenarnya justru dikunci oleh kemampuan memetakan matriks demografi warga, mengeksekusi strategi pemasaran politik yang adaptif antara desa dan kota, serta menjaga konsistensi komunikasi nonverbal atau rekam jejak kandidat. Spanduk dan baliho hanyalah pendukung, produk utamanya tetaplah kualitas manusianya. Gimana menurut kalian? Apakah strategi kampanye minim baliho ini bisa diterapkan di semua daerah? Atau cuman efektif di wilayah tertentu saja? Mari kita diskusi di kolom komentar.